yang mengikuti acara ini. Saya senang sekali bersilaturahim dengan pendengar dan pemirsa semuanya. Di dalam Al-Quran itu ada berkali-kali lah Allah menyebut dirinya itu syakur atau syakir, ya. Syakur atau syakir. Artinya Tuhan selalu menghargai apapun yang diperbuat oleh manusia, kebaikan manusia sekecil apapun, syakur. Maka jika tiba-tiba Anda waktu menjelang tidur Anda menyebut Allah 3 kali saja, jangan dikira itu Allah tidak menghargai. Allah senang. Oh, tetap menghargai walaupun bacanya 3 kali Allah gitu ya, Prof? Allah sekali aja. Sebab Allah kalau dipanggil itu, ada apa hambaku, apa yang bisa saya kerjakan, pokoknya gitulah, pokoknya kasarnya seperti itulah. Senang Allah dipanggil. Atau la ilaha illallah, menjelang mati dia la ilaha illallah, atau dia duduk-duduk la ilaha illallah, pokoknya senang. Jadi Allah maha menghargai. Nah, kita disuruh Allah untuk tirulah, oleh Rasulullah katakan tirulah akhlak Allah gitu. Oh, bisa Prof kita ini, Prof. Tirulah kebaikan-kebaikan Allah gitu. Gimana itu, Prof? Ya kan Allah maha pengasih. Berarti kita meniru pengasihnya Allah ini ya, Prof ya. Itu. Masya Allah. Ya, Allah maha pengasih. Berarti kita harus jadi pengasih. Ya Allah. Makanya masalah kasih itu masalah yang penting. Kita kepada seluruh orang harus penuh kasih. Kepada penjahat pun kita harus kasih juga. Yang kita benci kelakuannya, tapi orangnya enggak. Gitu. Makanya Bismillahirrahmanirrahim diletakkan pada awal Quran itu supaya kita itu ingat bahwa Allah itu pengasih. Nah, kita ini jangan sampai begini ya. Kita menjadi pengasih, santun, baik kepada orang, tapi kepada istrinya sendiri enggak. Iya, kepada orang dekatnya enggak. Masya Allah. Ya kalau Allah. dengan orang lain tuh baik, dermawan, Masya Allah, gimana ini. Tapi kalau kepada pasangan hidupnya bentak. Ya Allah. Pada anaknya bentak, itu kan keliru. Kepada manusia yang lain aja disuruh begitu, apalagi kepada manusia. Jadi manusia diajarkan. Lah Allah itu juga sifatnya adalah syakur atau syakir. Nah, itu artinya maha menghargai. Berarti kita harus pandai menghargai. Masya Allah. Nah, memang ini sebagai pembuka kajian ini karena saya ya mempelajari sifat-sifat Allah yang begitu menghargai. Lalu saya teringat kata orang bijak begini, bimujarradin tihail matar tusbihul midhallah ib'an alal jami'. Nah, gitu. Saya ulang ya, bimujarradi intihail matar tusbihul midhallah ib'an alal jami'. Artinya apa itu? Ketika turun hujan, ketika hujan itu reda, berhenti, ya, maka nasibnya payung itu berubah. Yang semula menjadi yang dibutuhkan, menjadi kemudian menjadi beban. Menjadi beban, Bro. Ya, iya toh. Ketika selesai ya. Iya, ketika kita kalau kita pakai hujan ada payung toh. Iya, ya. Butuh, Nah, setelah dilipat itu terus gini tuh. Ini bawahnya gimana? Loh. Ya toh? Nah, itu. Lah, kita tidak boleh menjadi muslim yang seperti itu. Orang Indonesia bilang habis manis sepah dibuang. Gitu. Atau jangan memperlakukan orang seperti daun pisang.
gimana itu, Prof? Ya waktu hujan kan kita memotong dipakai daun pisang. Nggih. Setelah itu dibuang, lebih ekstrim lagi. Ya Allah. Kalau payung masih lumayan disimpan toh. Dibawa Tapi ya. membebani. Nggih. Apalagi yang nggak bisa dilipat, kan panjang tuh. Nggih. Dibawa di sepeda di mana ini? Iya, nggak cukup. Nggih. Ya. Kalau dimasukkan tas basah, Iya. kalau dilipat, pokoknya beban. Iya. Hakadha yantahil wafa'u bitawaqqufil fawaid. Indama tatawaqquful fawaid. Demikianlah sesuatu itu menjadi kesetiaan itu menjadi hilang karena faedahnya sudah tidak ada. Ya Allah. Manfaatnya nggak ada, kesetiaannya hilang ya, Prof ya. Nah itu yang tidak boleh. Ini penting ini karena inilah yang menyebabkan kenapa orang itu kemudian ada godaan untuk mengungkit-ungkit itu. Ya toh? Ada godaan untuk mengungkit. Kamu masa tidak ingat loh? Dulu, Nah itu yang tantangan terberat bagi kita. Ya Allah. Ketika kita sudah memberikan sesuatu kepada orang itu seperti lupa bahwa kita telah memberikan sesuatu, itu loh yang tidak boleh. Itu godaan terberat. Masa tidak ingat dulu? Gitu Astagfirullah. Kamu dulu waktu bangun rumah, kamu kan butuh gendeng. Sampai berbulan-bulan itu, lalu kamu pinjam saya. Ya kalau sebulan 2 bulan. Kamu pinjamnya itu 5 tahun belum dikembalikan. Maunya gitu ya. Dan kamu kan bisa berteduh di situ. Lah ini yang menyebabkan orang mengungkit-ungkit itu di sini. Dan itu yang berbahaya karena mengungkit-ungkit itu bagian dari kontrol A dan del. Ya, kontrol A dan del tadi, Bro. Jadi artinya itu terhapus semuanya. Ya, terhapus semua. Astagfirullahaladzim. Godaan luar biasa. Maka jangan sampai menjadi orang yang memicu ini. Jangan sampai membuat orang itu memicu ngomong begitu karena kita melupakan jasanya. Maka sekali lagi jangan menjadikan orang seperti payung. Jangan menjadikan orang seperti daun pisang. Itu sama sekali tidak akhlak muslim. Masya Allah. Itu sama sekali tidak akhlak muslim. Jadi jadilah orang yang menghargai jasa orang. Jadilah orang yang mengingat jasa orang sekecil apapun itu seperti jasa yang besar. Dan dibalik ya lupakan kalau bisa ya, kalau kejelekan orang itu sebesar apapun menjadi sekecil-kecilnya. Ini yang saya sebut zoom in dan zoom out. Jadi gambar itu diperbesar, gitu. Gambar itu diperbesar, kebaikan orang itu diperbesar, lalu kejelekan orang itu diperkecil. Masya Allah. Wah, sulit ya, Prof ya. Nah, ya sulit tapi ya mau diapakan wong itu ajaran Islam. Masya Allah. Masa kemudian karena sulit kita terjang saja gitu. Jadi jangan menjadikan orang seperti payung. Tadi itu bimujarrati intiha ilmator tusbihul midallah ibaan alal jami. Ketika hujan itu sudah berhenti, maka beban menjadi payung. Payung itu menjadi beban bagi orang lain. Nanti diletakkan di masjid bawa payung. Itu kan diletakkan, ini menjadi masalah, payungnya siapa ini? Gitu kan? Bahasa semua nih. Gitu. Waktu angin, payung ini terbang. Mengenai orang jamaah, bus gitu toh. Siapa ini? Mestinya Masya Allah. Nah ini ya. Jangan akhlak kita itu hargai
sekali lagi ya, hargai jasa orang sekecil apapun. Tolong diperbesar gambar kebaikan orang, sering disebut. Bahkan orang saya ngajari di pelatihan terapi salat pagi, yaitu waktu sujud itu sebutlah jasa orang-orang yang waktu sujud kita bisa saja berbicara toh, ya Allah saya ini bisa sujud seperti ini karena dulu saya disekolahkan oleh Pak Lek saya, ya Allah, lalu saya diajari menghafal ini, ya Allah. Maka ya Allah pahala sujud ini juga berikan juga kepadanya, insyaallah. Nah itu pokoknya kebanyakan saya ingat, Masya Allah, anaknya dulu, dia punya Pak Lek, terus kemudian anaknya itu Pak Leknya meninggal, kemudian anaknya sudah besar sudah jadi orang semua, bilang, kamu tahu ndak nak dulu ini rumah ini dulu yang meminjami uang muka dulu ya bapakmu nak. Astagfirullah, Masya Allah. Bapakmu nak itu. Jadi saya doakan nak di dalam sholat bapakmu. Tetap diingat itu bro ya. Sujud itu ya Allah, saya bisa berteduh di sini karena dulu. Ya Allah. Masya Allah, orang Islam tuh luar biasa, diajari untuk menjadi orang yang luar biasa. Di saat orang lain lupa tentang jasa orang, kita justru waktu sujud ingat jasa orang. Masya Allah. Zoom in dan zoom out, ya. Jadi kepada istri juga begitu, kekurangannya ada, tapi tolong gambar kebaikan istri itu diperbesar, kekurangannya diperkecil, dilihat sampai hampir tidak terlihat toh. Pada suami juga begitu, kepada dosen kita, guru kita, teman kita, sudahlah kita sedemikian rupa, bagaimana persahabatan tetap jalan. Masya Allah.